Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, buat Respiloti, perkenalkan nama saya dulu ya. Nama saya Franky Mori. Saya dari Bandung. Kerjaan saya itu main. Kebanyakan main kerjaan saya. Jadi hobi saya memotoran terus. Saya juga punya workshop atau bengkel lah istilahnya untuk orang tahu. Jadi saya punya Yasasi Garage. Jadi nanti kalian bisa kepoin lah di Instagramnya Yasasi Garage. Dan kebetulan hari ini saya berhasil membajak kantor Respiro nih teman-teman semuanya. Saya jadi kali jadi host abal-abal nih. Nah, saya tadi udah menyampaikan perkenalan. Kebetulan di sini ada dua tamu nih, orang yang siapa lagi kalau bukan orang-orang hebat. Nah, di sini ada owner Respiro, Kang Arif, silakan. Selamat sore. Terus ada Kang Chandra di sini sebagai orang penggerak roda 2 skena custom culture di Bandung dan Indonesia. Keren. Wah. Dua orang hebat semua. Nanti kita hari ini akan kupas tuntas tentang roda 2, terus apa aja itu yang bahasan kita nanti. Boleh kita perkenalkan dulu ya. Langsung dari Kang Arif, silakan perkenalkan. Terima kasih Franky. Nama saya Arif. Saya sebetulnya dulu itu tidak kepikir mulai Respiro gitu loh. Karena dulu lagi asik kerja gitu. Nah, terus tiba-tiba saat itu apa yang saya kerjakan saat itu menginspirasi saya untuk bikin Respiro. Bagaimana produk itu bisa fit lah untuk Tahun berapa itu, Kang? Kira-kira. Nah, kemudian apa? Tahun berapa? Tahun berapa pertama berdiri? 2010. Oke. Siap. 2010. Terus lanjut Kang. Sudah, perkenalannya begitu saja. Ya, tahun 2010 mungkin lah ya, Kang Arif sudah mungkin bercita-cita untuk membuat satu brand brand outdoor lah ya, untuk lebih roda 2 dan alhamdulillah sampai sekarang ini keren Kang Arif, keren. Selanjutnya kita kenalin dari Kang Chandra nih, silakan perkenalkan Kang Chandra. Ya, Franky, terima kasih. Halo Kang Arif. Ya, Selamat sore. Chandra. Ya, saya Chandra dari Picker Store. Saya juga penggerak event barbecue ride. Salah satu event di skena custom culture yang udah start dari 2013. Dan untuk Pickersnya sendiri juga saya start dari 2012. Itu aja sih sebenarnya. Saya cuma ngejalanin skena mengangkat skena lebih ke custom culture lah mungkin. Lebih ke modifikasi motor. Siap. Nah, nanti kali ini kita akan jadi biar audiens semua juga tahu, kita akan ngebahas bicara tentang industri motor dulu nih. Industri motor. Nah, buat pendapat pandangan dari Kang Arif, dari Chandra ini, industri motor kan menyampaikan bahwa exciting unit kendaraan motor di Indonesia ini kan sebenarnya nggak imbang loh. Tiap tahun ini pertumbuhan motor kan ribuan per tahun ini, dari pabrikan A, B, C, D ribuan. Sedangkan jumlah jalan kan tidak bertambah dan tidak maksudnya tidak, apalagi khususnya di Pulau Jawa. Jadi pertumbuhan kendaraan dan jalan ini menurut pandangan saya tidak imbang. Nah, apakah menurut pandangan kalian sama dengan pandangan saya atau berbeda? Silakan dari Kang Arif dulu. Ya, jadi
Frankie, terima kasih. Saya cukup lama riset itu. Sebetulnya kalau kita ngomongin populasi sepeda motor, total ya yang ada di Indonesia itu sudah hampir mendekati separuh jumlah penduduk. Jadi populasi motor di Indonesia itu udah 132 juta. Wih. Itu populasi ya. Dan setiap tahun bertambah sekitar 6 juta. Wih. Yang baru setiap tahun. Nah, Indonesia ini akan memang menjadi market motor terbesar menurut saya di dunia ya, karena motor ini berbeda penggunaannya. Kalau di Indonesia ini motor menjadi moda transportasi utama karena publik transportasinya nggak bagus. Itu loh. Itu yang membuat pertumbuhan motor begitu pesat, karena memang orang tetap harus bergerak, mana yang lebih cepat nyampe kantor, lebih murah, lebih efisien. Naik angkot, naik bis kota itu kan nyebelin gitu loh. Jadi memang lama-lama ya mau nggak mau motor itu jadi solusi yang paling efektif sekarang, walaupun nggak bisa dipungkirin seperti kata Frankie tadi, akan memunculkan masalah yang lain kalau pertumbuhannya pesat banget. Gitu loh. Salah satunya ya jadi crowded. Misalnya kita lihat di lampu merah, Yes, ya. di bawah jembatan layang kalau hujan, ini kan semuanya bikin macet ini gitu loh. Betul. Nah, ini akan munculkan masalah yang lain sebetulnya. Tapi kan gini loh, masyarakat harus tetap hidup, mereka harus tetap bekerja, mereka harus tetap mencari nafkah gitu loh. Dan yang paling murah, paling efisien itu sepeda motor gitu loh. Nah, untuk kasus Indonesia itulah yang terjadi. Jadi motor itu jadi moda transportasi utama. Gitu, Frankie. Siap. Betul juga. Jadi emang serba salah ya. Mungkin pemerintah pengen menambah jalan, pulau ini udah kurang luas. Nah, kali ini coba dari Chandra gimana nih? Gimana Bener pandangannya? Iya, bener, betul seperti yang tadi Kang Arif bilang sih. Bener juga sebenarnya kalau di kita itu jadi bukan karena nggak ada solusi juga. Mau transportasi umum juga memang bukan solusi yang bagus, nggak kayak mungkin tidak seperti di negara lain mungkin ya. Tapi pada akhirnya ya si motor ini jumlahnya jadi bengkak. Nah, mungkin apa memungkinkan juga kebijakan dari pemerintahnya kayak mengurangi yang ada beberapa kayak di negara lain kan, di umur yang kendaraan yang sudah melebihi 10 tahun gitu sudah tidak bisa jalan, tapi di kita kan tidak ada tuh kayak gitu. Jadi emang juga kalau saya sih lihatnya belum ada solusi. Memang jadi market terbesar juga buat produsen sepeda motor. Gitu. Jadi memang ya oke sih, nggak jalannya segitu aja, motornya nambah. Mungkin alternatifnya mengurangi yang sudah tidak layak jalan. Dipakai lagi di jalanan mungkin tapi nggak bisa juga, pada akhirnya tetap jalan juga. Jadi kalau kita melihat kayak negara lain kan ya emang betul ya, kadang 10 tahun kendaraan tuh masih boleh dipakai, tapi pajaknya mereka naikkan. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kalau di luar negeri itu motor tua dan mobil tua itu pasti pajaknya lebih mahal, pasti biasanya begitu. Cuman kan itu mungkin solusi untuk negara luar, tapi negara kita kan kadang-kadang pro kontranya banyak banget nih. Jadi urusan jalan mah nanti aja, yang penting jualan motor laku. Jadi kita kadang-kadang ya sebagai pengendara yang baik lah, ya mau gimana, emang market pasar motor di Indonesia itu sangat, betul apa kata Kang Arif tadi, jadi itu sangat menggiurkan untuk para produsen motor untuk berjualan. Marketnya sangat besar sekali, sampai tadi kata Kang Arif setahun 6 juta.
Wow. Ngeri banget. Jadi Saya tambahin sedikit, Frankie, saya tambahin dikit. Jadi gini, untuk kota-kota tertentu, kota besar, motor ini sudah menjadi gaya hidup gitu loh. Jadi untuk kota Jakarta itu motor itu 1:2,6. Jadi satu orang punya 2,6 motor. Jadi jumlah motor di DKI itu udah 2,5 kali jumlah orangnya. wis. Jadi kalau di Khusus kota-kota tertentu ya, Bandung itu 1,8. Kalau kita ngomongin Bandung itu 1,8, 1,6. Jadi 3 orang ada 2 motor nih di Bandung nih. Nah ini kan juga karena sebetulnya selain satu awalnya motor itu jadi moda transportasi utama yang murah dan efisien, seiring berjalannya waktu dia berubah menjadi gaya hidup. Yes. Nah, kalau kadang kalau harian saya mau naik Matic, kalau pas keluyuran saya mau naik trail lah. Ini kan udah jadi gaya hidup gitu loh. Oh, giliran Nah, ini yang sama terjadi. Kalau saya pengen jalan-jalan nyantai, saya pengen di custom nih motornya, pengen kelihatan unik sendiri. Nah, ini kan satu orang bisa punya 3 motor. Iya, betul. Itu kayak Chandra, Jadi, motornya Chandra. jadi sudah berubah sekali. Jadi selain awalnya jadi moda transportasi utama, ya sekarang sudah menjadi gaya hidup. Helm itu sudah menjadi gaya hidup. Betul. Jarang sekali orang yang seneng motor punya helm 1, jarang. Betul, setuju. Itu loh. Benar, Hampir benar. nggak ada gitu loh. Kalau helmnya 1, saya yakin hampir nggak ada gitu loh. Nah, ini kan satu orang bisa punya 3, 4, 5 helm nih, satu orang loh. Betul. Nah, ini sebetulnya hal yang bagus, hanya yang sangat disayangkan adalah penikmat kuenya sebetulnya orang produsen motor yang notabene PMA itu orang asing gitu lah. Orang Indonesianya sendiri kemana ini gitu. Ini kan akan jadi kue yang besar itu jadinya yang menikmatin bukan orang kita sendiri gitu. Orang kita hanya menjadi objek. Itu hal yang ironis lah yang terjadi gitu loh. Tetapi nggak bisa dipungkirin motor itu sudah berubah atau berkendara dengan segala pernik-perniknya itu sudah bertransformasi menjadi gaya hidup, bukan cuman kebutuhan. Kalau di Indonesia sekarang menuju ke sana menurut saya. Betul. Ya, betul banget Kak. Jadi emang apalagi dengan tumbuh kembangnya kayak dunia custom culture nih Kak, yang udah hampir 10 tahun makin besar di Indonesia. Betul. Jadi sebagian orang tuh bahwa motor itu dijadikan passion. Jadi passionnya mereka itu ya di motor ini dan populasinya, makanya semua pabrikan kan sekarang mengejar custom culture nih yang lagi digandrungin di Indonesia untuk anak-anak mudanya. Makanya sekarang lagi berlomba-lomba motor-motor klasik, vintage, dan ya yang begitulah. Jadi makanya kita ya kadang-kadang untuk berkendara itu kita pajaknya bayar, tapi jalannya pada bolong. Kang Arif gimana dong? Pajaknya bayar, jalannya pada bolong gimana dong? Itu sebetulnya kalau kita masuk ke situ tuh jadi panjang gitu. Sebetulnya saya meyakini dananya itu cukup gitu loh. Betul. Untuk benerin jalan. Tapi masalahnya jalan itu dibikin dengan kualitas yang tidak bagus sehingga rusak lagi, dibenerin lagi gitu loh. Nggak tahu lebihnya kemana itu gitu loh. Itu kan jadi masalah klasik di Indonesia gitu loh. Iya betul. Masa jalan yang sama dibenerin setahun bisa 2 kali gitu. Menurut saya kan mubazir lah seperti itu gitu loh. Nah, harusnya kan bisa untuk nambah jalan yang lain supaya lebih panjang lah jalannya. Ya, artinya ya begitulah, industri motor ini kan harusnya pemerintah melek lah ya. Ya, semoga lah kedepannya dibarengi dengan saatnya motor di Indonesia, dibarengi dengan fasilitas
amatannya, luasnya, dan bertambah lagi beberapa jalan lah. Semoga. Gimana nih? Ada tanggapan lain nggak dari Chandra, dari Kak Arif? Mungkin mau menambahkan tentang ya polemik yang ada nih masalah industri motor Indonesia nih. Sebetulnya gini, kalau saya bisa nambahin, kalau dulu terjadi di kota besar nih, motor yang crowded karena memang populasinya paling banyak orang ada di kota besar kan, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang gitu. Nah, dengan adanya tol Trans Jawa ini, pertumbuhan motor di kota-kota kabupaten atau kota madya ini juga pesat. Karena kan tol itu juga menghambat orang nggak lari ke kota. Udahlah, apalagi dengan di era ekonomi digital sekarang, orang nggak perlu keluar kota untuk kerja. Dia bisa kerja di kota kecil. Sehingga kebutuhan, kalau dia harus pindah ke kota besar, dia akan beli motor di kota besar. Karena dia tetap di kota kecil, sehingga dia beli motornya di kota kecil. Nah, pertumbuhan motor di kota kecil pun sekarang juga udah rame. Gitu loh. Betul. Jadi sudah, sampai ke desa-desa lah kalau sekarang mah motor mah. Iya, betul. Iya. Satu rumah minimal punya satu tuh udah nggak aneh berarti. Iya. Kalau zaman, nah gini Chandra ya, kalau zaman dulu satu motor dipakai serumah. Iya, betul. Zaman saya dulu. Tapi zaman sekarang satu orang satu motor. Kalau di rumah ada 3 berarti ada 3 motor. Iya, betul. Ya. Jadi ya mungkin apa ya itulah polemik yang ada di Indonesia. Jadi bicara tentang industri motor ya beginilah ya. Jadi apa mau dikata, jadi kadang-kadang kebijakan tuh dari pemerintah. Kita sebagai pengamat aja ya semoga lah didengerin lah tentang keluh kesah kita ini. Nah, kita akan ngebahas lagi nih tentang kebiasaan berkendara. Nah, kebiasaan berkendara. Jadi kita akan bicara dulu kebiasaan berkendara dari personal dulu. Dari kita bicara tentang dari Kang Arif dulu, dari Chandra dulu, baru nanti kita kupas tuntas dengan Sal. Nah, bicara tentang kita berkendara di jalanan Indonesia. Jadi apa ya, yang ada di Indonesia ini kan selama ini yang tadi dibahas juga tentang trafiknya, apanya. Nah, selama ini bicara kebiasaan berkendaranya Kang Arif selama apa ya, mungkin kayak riding, touring, yang melihat jalanan Indonesia seperti apa? Sebentar, lebih jelasnya gimana, Frank ini? Lebih jelasnya gimana pertanyaannya? Bicara tentang kebiasaan berkendaranya secara personal Kang Arif. Jadi kan traffic jalan Indonesia kan apa ya? Jalanan yang ada jalan bolong, Oke, rambu, saya paham. Rambu jalan nggak jelas. Sebetulnya kalau kebiasaan saya nih, memang akan lebih jauh, tapi saya biasanya menghindari jalur utama. Oke. Jalur provinsi, kalau saya luar kota, saya selalu sebisa mungkin menghindari jalur provinsi. Gitu loh. Jadi kalau misalnya mau ke Jogja nih, jalur favorit saya sebetulnya ke Ciwidey dulu. Ciwidey Selatan, Cidaun, nah lewat nanti Lingkar Selatan. Nah, jadi saya lebih menghindari jalur provinsi, memang lebih jauh, satu. Terus yang kedua, tapi menurut saya itu lebih aman. Ingat, naik motor itu resikonya tinggi. Betul. Resikonya tinggi. Jadi selain kita harus well prepare, yang nempel di badan, helm, jaket, protektor, dan lain-lain. Tetapi ingat, ada orang yang tidak peduli itu nih di sekitar kita juga. Iya, betul. Yang seruntal-seruntul tiba-tiba. Nah,
menghindari itu, saya lebih menghindari jalan provinsi biasanya. Saya lebih suka jalan desa, lebih suka jalan yang ke gunung gitu loh. Jadi memang lebih jauh, tapi menurut saya lebih enak juga dan lebih adem. Lebih ada. Oke, siap, siap. Nah, kalau pandangan dari Chandra untuk apa ya, melihat ya jalanan selama ini ya, kalau Chandra touring lah gitu, touring Iya, gitu. Gimana? kebayang. Jadi kalau sebenarnya tergantung nih ya, kalau kita mainnya di jalanan kayak touring ke Jogja kayak di jalan raya gitu ya. Kalau kita sih biasanya saya ngambil jalan utama, cuman memang kendalanya satu, kalau kita jalannya malam, cahayanya hanya ada di cahaya motor. Cahaya penerangan jalan tuh memang agak kurang. Betul, dan tadi betul bahasa kita udah hati-hati nih, orang lain belum tentu. Itu paling 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 ini deh kayaknya, paling sering kejadian. Iya. Yang paling keren lagi ada ibu-ibu ngeritingnya ke kanan, beloknya ke kiri. Nah, kalau kita mainnya mungkin kalau tracknya jalurnya ke gunung atau kemana mungkin lebih aman ya, karena dari sisi jalannya ya, maksudnya mungkin jalannya sudah berbatu, udah jelas gitu, jadi kitanya sudah lebih hati-hati gitu ketimbang kita di jalan raya. Apalagi luar kota itu kan karakter setiap orang di setiap kota itu beda-beda cara bawanya. Ketika kita di Jawa rasanya nih, di Sumatera mungkin beda lagi ceritanya. Betul. Jadi karena kan di Indonesia kita kan berbagai macam pulau ya. Jadi kebiasaan tuh pasti beda-beda. Mungkin di Sumatera, Kalimantan apa kita gini-gini. Terus kan kondisi jalan raya, kondisi rambu-rambu, terus ya itu banyak-banyak hal unik lah. Ya kayak di Indonesia yang tadi saya barusan sampaikan bahwa kadang-kadang banyak orang yang ngeritingnya ke kiri, beloknya ke kanan. Terus ada lagi apa ya? Saya pernah ngelihat orang pakai jaket, sleting sama kancingnya di belakang, jaketnya di depan, dibalik. Ya, benar. Itu kan ya, satu kebiasaan orang Indonesia yang unik ya. Jadi kadang ada loh, juga ada yang helmnya terbalik itu. Iya, betul. Coba Kang Arif atau Chandra barangkali di jalan pernah menemukan ya uniknya di Indonesia berkendara. Jadi benar Franky ya. Jadi di Indonesia ini uniknya gitu loh. Jadi mereka pakai helm takut karena ditilang polisi, bukan supaya dia aman. Mereka pakai jaket sebetulnya supaya tangannya nggak gosong, bukan untuk memproteksi dirinya gitu loh. Sehingga yang terjadi aneh-aneh, dibolak-balik lah, yang sletingnya di belakang gitu loh. Ya karena memang lebih menutup supaya kulitnya nggak belang. Nah, tapi kan sebetulnya bukan itu peruntukannya. Sebenarnya lebih ke, kalau saya melihat tuh kepedulian mereka untuk keselamatan diri mereka sendiri ini juga kurang gitu loh. Ya. Jangan, kalau buat diri sendiri kurang, boro-boro dia mikirin keselamatan orang lain di jalan gitu loh. Iya, benar banget. Buat Kang Arif sama Chandra sebentar, kita potong dulu ya. Buat Respiloti yang ada di Indonesia semuanya, kalian boleh komen di Instagramnya Respiro ya. Nanti 5 orang terpilih jawabannya yang unik, keren, dan menarik dari bahasan yang kita awal akan mendapatkan jaket terbaru dari Respiro untuk 5 orang. Sok segera komen di Instagramnya Respiro ya. Gak usah di Instagramnya saya, gak usah di Instagramnya Chandra, gak usah. Silakan di Respiro, kita tunggu dari awal. Tadi mungkin yang sudah menyaksikan obrolan kita sampai tadi barusan, silakan 5 nanti ditunggu yang menarik, nanti biar kita pilih ya. Kita lanjut lagi tentang apa ya tadi ya, masalah rambu-rambu nih. Kadang-kadang kan kita sebagai pengendara motor, rambu-rambu kan emang beberapa rambu-rambu kan jadi vital untuk kita yang bikin SIM-nya di Poltetabes. Kalau orang yang bikin SIM-nya di kelurahan kan kadang-kadang suka melupakan yang namanya pentingnya rambu-rambu lintas. Jadi kadang-kadang marka jalan,
di jalan itu kan kalau menurut saya sih ya penting banget. Ya itulah, jadi untuk tempat menyeberang kayak untuk apa tiba-tiba ya banyak ya. Jadi saya kadang-kadang lagi touring lagi enak, orang nyebrang seenaknya. Mereka berpikir bahwa orang itu ya apa ya lebih merasa gimana gitu, tapi ya itulah fenomenanya berkendara di Indonesia. Jadi kita ini bicara tentang kebiasaan berkendara kan pasti orang beda-beda lah. Ada yang ugalan, ada yang mungkin kita mematuhi rambu-rambu lintas. Nah, jadi gimana nih untuk apa ya sebenarnya kasih masukan untuk ke halayak umum. Menurut pandangannya Kang Arif tuh gimana sih biar kita tuh aman berkendara gitu? Sebetulnya kalau saya melihat ini kan kalau secara fundamental ini kan awalnya ini kan dari pengurusan SIM gitu loh. Banyak sekali orang yang punya SIM tapi nggak bisa baca rambu, nggak bisa baca marka. Ini masalah besar ini. Itu gitu bikinnya Arif, kayaknya bikinnya ini masalah besar. Dia punya SIM tapi nggak bukan hanya motor ya, mobil pun sama itu gitu loh. Betul. Dia punya SIM tapi nggak bisa bisa membaca rambu, nggak bisa membaca marka jalan. Betul. Ini hal yang utama sebetulnya. Dia sedang membahayakan orang lain itu, orang-orang seperti ini gitu loh. Ya, dia ada di jalan dan yang seperti itu jumlahnya banyak sekali di Indonesia. Nah, sehingga tadi seperti saya bilang, kita yang harus prepare. Walaupun kita sudah prepare pun, ada orang lain yang seenaknya sendiri yang bisa membuat kita cilaka juga gitu loh. Betul. Jadi, memang mengerikan sebetulnya. Cuman karena kita ini sudah terlanjur seneng sama motor, ya gimana lagi gitu. Biasa. Jadi kayak biasa. Kalau menurut saya dari fundamental di situ deh gitu loh. Jadi banyak yang nggak ngerti baca rambu, baca marka gitu loh. Nah, sebetulnya kan ini kan kebiasaan yang memang sebenarnya orang Indonesia itu memang orang yang nggak pedulian kok semakin kesini gitu. Dia nggak peduli sama orang lain nih. Misalnya gini nih, saya kalau berhenti ini nanti bakalan nyusahin orang di belakang. Kalau saya nyebrang mendadak ini tiba-tiba ada orang kaget nih, bisa jadi dia nggak peduli, dia mau nyebrang aja gitu. Iya, betul setuju banget. Ini yang terjadi itu seperti itu gitu loh kondisi ini. Nah, ini kan fundamental, ini nggak bisa selesai menurut saya dengan peraturan. Ini harus fundamentalnya dibenerin orangnya dari awal. Itu kan harusnya bisa dimasukkan di kurikulum SD lah. SD itu nyebrang, baca marka, rambu-rambu. Setidaknya akan paham lah gitu loh. Betul. Ya minimal bikin SIM tuh harus bener-bener license-nya tuh diuji lah. Minimal lah ya. Jadi jangan lewat kiri, jadi besok punya SIM. Sedangkan itu rambu-rambunya apa? Bodoh amat. mungkin. Ya kalau menurut saya mungkin survei ya. Di Indonesia ini orang yang paham rambu-rambu kayaknya cuman 25% deh. Kalau menurut saya 70. Mati buffering. Iya. Betul. Mas Chandra base-nya di Bandung ya? Iya Kang, saya di Bandung. Nanti main saya ke sana ya. Ayo. Mau lagi pengen bikin ini motor lah yang agak-agak unik gitu. Kemarin si Arif udah cerita gitu, nantilah kepikiran untuk dibikin agak unik. Iya, mampir nanti kita ngobrol. Nanti saya ajak si Arif itu. Iya. Tapi kantor di Bandung kan, Kang?
Di Bandung kan? Bandung. Cuman saya udah seminggu di Bandung, seminggu di Madiun. Karena Oh, factory kita ada di Madiun kan. oh gitu. Iya, 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 iya. Jadi Oh, produksi kita udah di Madiun. Di Madiun tuh kita produksi glove, jaket, tas, sarung jas hujan itu jaket itu udah, dan sekarang mau sepatu itu mau kita bikin di sana. oh jadi base-nya memang Madiun ya? Produksinya ya, tapi kalau Oh, marketingnya di marketing, sales, retail di Bandung. oh, di Bandung semua. Iya, 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 iya. Urusannya motor semuanya ya pasti. Lebih motor Iya. bang. Iya, bener sih. Karena banyak banget sih orang-orang pemotor tuh jenisnya macem-macem. Maksudnya jenisnya macem-macem lah. Jadi buat adventure lah, buat apalah, buat chopper lah, buat ini semua yang orang-orang jenisnya. Jadi kayak kita ini pengen, ini kan sebetulnya saya tuh meyakini bangsa yang besar tuh bangsa yang produsen. Kebanyakan kan Indonesia Iya. itu negara dengan upah buruh murah, tapi orangnya nggak mau jadi produsen, pengennya Oh, jadi pedagang. Kang, iya betul. Ini yang jadi masalah nih, gitu loh. Nah, makanya di Madiun itu kita riset beberapa produk yang akan kita produksi sendiri. Jadi produk-produk utama seperti jaket otomatis lah, produk-produk pendukung kayak glove atau sarung tangan, tas, sepatu itu kita akan produksi sendiri juga. Oh, Gregetan sebetulnya penasaran gitu loh. iya. Frankie udah join lagi. Sorry. Respiloti semuanya. Sorry. Ada gangguan biasa. Gangguan sedikit. Maklum. Bukan kuota, maksudnya sinyalnya kurang stabil. Kita balik lagi. Tadi ke Chandra ya, yang apa ya, mau ya maksudnya untuk halayak umum nih, masukan nih, atau ya sekedar informasi lah tentang traffic di jalan raya, ada rambu-rambu dan lain-lainnya nih, gimana tanggapan dari Chandra? Ya betul. Kalau sebenarnya startnya memang dari ketika dia bisa naik motor itu berarti sudah mempunyai surat izin mengemudi. Nah, untuk awalannya mungkin dari situ. Yang udah kejadian sekarang kan seperti itu ya, bisa punya SIM itu berarti udah harusnya sudah paham benar yang namanya rambu-rambu dan cara berkendara. Mungkin dasarnya seperti itu. Cuman kayaknya di situ aja nggak cukup. Betul tadi yang masuk sekolahan, dari mulai sekolah itu sebenarnya sudah ada tuh dari dulu zaman kita kecil tuh sebenarnya kalau nggak salah sih sedikit-sedikit udah pernah ada pelajaran mengenai rambu-rambu. Tapi Yes, itu betul. nggak sampai besar, maksudnya kalau sekarang kondisinya seperti ini berarti kan rasanya tidak, mungkin nggak pedulinya ada betul, tapi di sisi lain mungkin dari pihak produsen motor pun juga seharusnya tetap harus mengingatkan terus. Itu juga sama sih kalau menurut saya. Jadi kalau tujuannya mau ini ya mungkin dari berbagai pihak mengulang-ulang terus, memang pasti akan bosen sih. Kayak di perempatan aja kita bisa suka ada pakai apa tuh, toa ya, sejenis toa yang sampai harus Pengeras suara ya. Iya. sampai Iya. sampai kenapa, berarti karena istilahnya sudah bebal gitu, sudah nggak bisa dikasih tahu. Kayaknya sih gitu. Jadi, ada aja gitu aja masih bisa, mungkin zaman sekarang nunggu viral, nunggu boncengan 3-an di shoot, dipakai CCTV, baru tuh kerasa dia mulai kerasa mulai juga ya, agak ngeri juga kalau kelihatan di perempatan. Akhirnya ada aja solusinya, dia ngakalinnya masuklah jalan-jalan tikus. Jadi tetap aja gimana itu peraturan dibikin, sebisa mungkin dia agak-agak ngelanggar sedikit gitu. Jadi ya harus balik lagi ke kitanya juga sih, kitanya mau jadi benar atau mau nggak peduli gitu. Itu masih pilihan sebenarnya. Iya, betul. Jadi betul sih, balik lagi ke kitanya. Terus ya betul yang tadi dibicarain. Di Indonesia tuh banyak jalan tikus, Jadi banyak jalan tikus, kadang-kadang di depan kita sebagai pengendara melihat ada kayak razia atau apa, ya kita menghindarin. Terus banyak lah, jadi kompleks banget lah. Ya tapi ya
kita nikmatin aja di bangsa hidup di bangsa yang besar ini, bangsa yang kaya ini. Sebentar, tadi yang komen jangan lupa ya, silakan masukin komen yang keren-keren, yang kalian keren-keren. Nanti kita tunggu nih dari 5 orang terpilih biar dapetin jaket terbaru dari Respiro. Terus sebentar, masuk. Ya, kita nanti langsung nyambung ke poin terakhir nih. Bahasan yang paling ditunggu-tunggu kalau menurut saya pribadi, asik. Ini adalah bahasan tentang safety dulu atau gaya dulu. 2 poin ini penting banget. Karena narasumber 2 pasti kepribadiannya beda-beda. Cara berkendaranya, kebiasaannya, termasuk saya sendiri. Jadi mau dulu atau gaya dulu. Nanti juga jangan lupa komen-komen aja lah yang keren-keren ya. Nah, kita langsung baca tentang masalah safety dulu atau gaya dulu. Jadi di safety dulu gaya dulu ini kan kalau kita bahas kan di Indonesia ini kan kita bicara tentang banyak sekali tentang Indonesia itu penikmat motornya selain moda transportasi ada juga orang yang emang passionnya di dunia motor. Nah, sebagai orang yang hanya sebagai moda transportasi mungkin ya tentang safety ini kadang-kadang jujur menurut pandangan saya mereka biasa-biasa saja. Tapi untuk yang passion kadang-kadang ada yang berlebihan, ada juga yang mengabaikan gaya. Nah, kita kumpas dengan ahlinya yang bikin berbagai macam keperluan outdoor di Indonesia. Ayo Kang Arif, mau gaya dulu atau keamanan dulu? Silakan. Sebetulnya dua itu kan paradok tuh. Yes. Pada saat kita ngomongin, karena gini, segala sesuatu yang berhubungan dengan safety itu pasti tidak nyaman. Kayak pakai helm lah, pakai helm itu kan nggak enak kan, tapi itu kan safety. Nggak nyaman lah. Nah, safety itu punya kecenderungan seperti itu. Mau di helm ataupun mau di aparel sama. Pada saat kita ngomongin windbreaker nih, pada saat kita ngomongin supaya nggak tembus angin nih, bisa nih, tapi kecenderungannya adalah akan panas. Kalau angin nggak nembus, otomatis udara nggak bisa keluar. Nah, awal-awal kan seperti itu. Tapi kan semakin ke sini teknologi itu kan berkembang. Sebetulnya saya meyakini ada titik temu antara safety dan gaya gitu. Dan gaya itu ada titik temu gitu loh. Safety dan keren itu saya meyakini ada titik temunya gitu loh. Walaupun memang komprominya tidak akan maksimal ya. Kompromi namanya juga kompromi gitu loh. Tetapi di sisi lain safety-nya masih dapat, tapi kerennya juga masih harus dapat. Nah, sebetulnya itu juga yang sedang kita ulik ya. Di Respiro itu yang kita ulik gitu loh. Bagaimana orang itu kerennya tetap dapat tapi tetap harus aman. Karena orang Indonesia itu lebih takut nggak keren daripada nggak aman. Iya, benar. Jadi banget. Jadi orang Indonesia itu lebih takut nggak keren daripada nggak aman. Itu kita sadari sehingga kita berpikir gimana keren tapi tetap aman. Itu yang sebetulnya yang menjadi pertimbangan kita ke sana. Kalau disuruh milih, ironis memang orang Indonesia lebih milih keren dibandingkan aman. Ini ironisnya gitu. Betul. Tetapi kan kita yang ada di bisnis ini tahu gitu loh, bahwa yang seperti itu tidak cukup gitu loh. Dalam jangka panjang itu akan mengganggu kesehatan gitu loh. Betul. Misalnya terbiasa naik motor nggak pakai windbreaker lah, setidaknya kan basic pengaman itu kan jaketnya setidaknya harus windbreaker lah, nggak bisa lah pakai sweater doang gitu atau pakai kemeja doang, kan nggak bisa menurut saya gitu. Ya mungkin dalam jangka pendek nggak terasa, tapi dalam jangka panjang kalau dia melakukan itu bertahun-tahun kan bisa jadi masalah. Ya, nah,
apakah dia mau mengorbankan masa tuanya nanti seperti itu. Nah, memang orang Indonesia nggak takut kalau ditakut-takutin seperti itu. Jadi mereka lebih milih keren dulu lah, masa bodoh lah nanti. Kalau tua ya dipikir nanti kalau tua. Nah, tapi kan kita yang tahu, yang memahami tentang teknologi ini, nggak bisa juga masa bodoh seperti itu gitu loh. Yes, Jadi ya betul. sebisa mungkin semua produk yang kita bikin ya harus ada windbreaker-nya. Itu basic keamanan lah yang mendasar yang harus ada. Gitu loh. Menurut saya ke sana, karena memang ironis kalau disuruh pilih keren atau aman, mereka pilih keren walaupun nggak aman. Ini ironisnya. Gitu, Frankie. Siap. Nah, kalau pandangan dari Chandra gimana nih? Mau keren dulu atau safety dulu? Mungkin nggak jauh sama Frankie. Coba pertanyaan. Nggak jauh sama Frankie pasti. Tadi udah dijawab sama Kang Arif bahwa pasti orang milihnya keren dulu. Iya. Ya, jadi gini, Kak, kalau kita lihatnya gini dari sisi kita nih, yang dari skenanya mungkin lebih ke custom culture, enggak custom culture 100% lah. Mungkin ada motor hobi, motor tua gitu yang kita bahas di dalam sini kan ada jenis-jenis itu gitu. Nah, saya mikirnya gini, kalau awalnya nih orang ngebangun ini di skena custom nih, ngebangun chopper lah gitu. Yeah. Dia satu udah bahasanya udah, kalau ditanya keren dulu gaya dulu itu udah jauh dari safety dulu atau keren dulu itu udah pasti jauh itu dari yang namanya safety sebenarnya kan. Kalau kita ngobrol yang namanya ini jujur-jujuran aja, yang namanya saya paling ekstrimnya lah, kita bangunnya chopper lah gitu. Kadang-kadang bangun motor brakeless lah depannya. Shock depannya pakai Springer lah, bukan shock yang shock biasa gitu. Nah, itu juga udah dari situ muncullah gaya si ridersnya kan. Nah, akhirnya kan gaya yang kerennya nih, gayanya apa sih sebenarnya? Nah, aku pakai bahkan nggak pakai jaket bisa jadi itu, cuman t-shirt doang, dan helmnya juga bukan helm yang standar gitu. Ya itu kan sudah dibilang jauh, udah belok jauh tuh dari bahasan tadi safety-nya gitu, bahasanya gitu. Makanya kan gini Chandra, makanya kan saya bilang, ya orang Indonesia lebih milih keren kok. Dia itu lebih takut nggak keren dibandingkan nggak aman gitu loh. Betul Kang Dan Arif. masalahnya prosentase yang seperti itu banyak. Iya, Tapi kita yang paham masa harus ngikutin itu. Iya, Betul. Jadi ya sebisa mungkin kita memberikan edukasi, terutama kalau kebetulan saya ada di Respiro yang mengedukasi itu gitu loh. Setidaknya kita nggak jual jaket yang dipakai naik motor yang nggak ada windbreaker-nya. Setidaknya itulah. Itu kan menurut saya bagian dari tanggung jawab kita itu loh. Karena ya itu tadi, ini susah kalau disuruh milih keren sama aman, 90% milih keren gitu. Ini kan ironis gitu. Ya, benar. Mereka lebih takut nggak keren dibandingkan nggak aman gitu loh. Memang harus ada sih, betul, yang memang sisi-sisi mungkin kayak gini gitu, produk-produk yang memang mengedukasi si safety-nya itu. Ya kalau kerennya sih maksudnya itu kan ngikutin itu, ada gayanya beda-beda nih masing-masing gitu. Cuman bener kita juga kadang-kadang kerasa nih kalau jalan jauh tuh udah mulai nih, nggak mungkin pakai helmnya yang maksudnya produk helm yang biasa gitu, yang apa, fashion helmet gitu, bukan yang helm yang standar gitu. Dari situnya aja kan sebenarnya udah beda gitu, tergantung kita mau kemana nih. Padahal mau di kota, di dalam kota yang pendek-pendek jalurnya juga ngeri juga kan, ada apa-apa gitu. Iya, betul. Nih buat ngingetin buat para respiloti nih, cepetan, waktunya 10 menit lagi kita kanan closing. Udah nggak kerasa nih, 10 menit lagi kita 1 jam udah ngarol ngidul. Cepet, komen-komen yang menariknya ditunggu para respilotinya, nanti akan dipilih hadiahnya. Nah, nyambung lagi tadi di safety atau gaya keren dulu. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi ya emang mungkin passion saya sama kayak Chandra. Jadi kadang-kadang
keren itu sudut pandang keren dan dari sudut pandang apa dulu sih? Kalau menurut kita para custom culture, kerennya kita ya, ya kalau saya mungkin motor-motoran windbreaker tuh udah satu kewajiban. Windbreaker udah satu kewajiban. Helm kadang-kadang ngikutin dulu nih, motornya mau dipakai nih, acaranya Mana acaranya? Kalau deket-deket gimana dulu? Bener kan? Iya, Bener kan? betul. Di mana dulu nih tempatnya? Jauh nggak? jauh nggak nih kira? Makanya Kang Arif juga bilang, pasti helmnya punya banyak. Betul Kang Arif, saya helm banyak banget. Jadi Banyak. helm ikutin acara, pakai helm apa nih, gitu kan? Helm apa nih? Terus celananya mau pakai celana yang gimana nih? Mau panjang kah, pendek kah? Sepatunya yang gimana nih? Nah, jadi kadang-kadang ya ini balik lagi ke personal. Jadi keren dulu atau gaya dulu. Yang penting intinya mungkin ya kalau pesen saya pribadi sih, kita bukan berarti mikirin gaya dulu, berarti melupakan keselamatan, tidak. Tidak. Jadi sudut pandang orang beda-beda. Mungkin gayanya kita, kerennya kita ya begitu. Mungkin beberapa orang sampai lengkap dengan helm full face, jaket yang dengan pelindung protektor di mana-mana, itu pun tidak disalahkan. Jadi semuanya mungkin lagi kesadaran. Yang penting pakai motor wajib pakai helm, titik. Itu harga mati karena nyawa nggak dijual di apotek. Sebetulnya, Rengki, selain helm itu hal yang utama, kalau mungkin orang agak abe ya di jaket, sebetulnya ada sarung tangan. Ini juga utama loh. Karena kalau kita jatuh, minimal ada yang kegores mau sobek itu sarung tangannya dulu nih, bukan langsung kulit kita nih. Itu satu. Sama sepatu. Sepatu kan harus nutupin mata kaki tuh. Nah, ini kan juga PR tuh, mengedukasi kalau naik motor tuh sepatu harus nutupin mata kaki. Ini kan PR besar. Betul. Gitu loh. Ya, orang kan ngelupain begitu aja. Banyak lah yang pakai sendal jepit. Bayangin kalau mata kaki, kalau pas jatuh nih amit-amit mata kakinya kena, setengah mati loh, lama sembuhnya kalau mata kaki di tulang gitu loh. Kalau dia pakai sepatu dinutup mata kaki kan setidaknya kain sepatunya lah yang sobek duluan lah, sedikit aman gitu loh. Ini kan PR nih. Hal-hal yang makanya kadang-kadang kalau saya lihat ya orang Indonesia itu nggak peduli sama keselamatannya diri sendiri gitu loh. Jaket, sarung tangan, helm itu wajib. Sebenarnya selain helm itu kepala wajib ya. Tetapi kan tangan kita ini kan juga harus dilindungin. Betul. Terus kaki kita nih, yang rawan jangan sampai naik motor pakai sandal jepit. Ini kan masalah nih. Banyak loh, ayo coba lihat, banyak banget naik motor sandal jepit. Gitu. Ya, jadi mungkin buat Respiloti semuanya kesimpulannya dari orang-orang hebat ini adalah bahwa setiap berkendara motor kemanapun kita pergilah. Jadi diusahakan helm itu ada, mungkin glove itu ya yang tadi dari Kang Arif bilang bahwa betul glove itu sangat melindungi banget, terus sepatu, jaket dan celana menutup itu aman banget. Jadi nanti buat para Respiloti ya kalian harus memikirkan ke depannya bahwa ini untuk keselamatan. Jadi bicara tentang secara kompleks ini ya keren dulu atau gaya dulu, dua-duanya harus diseimbangkan. Jadi nggak boleh ada yang dipilah, betul. Jadi semuanya ya sudut pandang kalian aja nanti gimana. Nah, sebetulnya basic minimumnya, Franky, basic misalnya gini, satu sarung tangan lah dipakai, nggak mesti harus sarung tangan pakai protektor dan lain-lain gitu loh. Ya. Atau sepatu lah harus nutup mata kaki, kan banyak sepatu yang nutup mata kaki, nggak harus sepatu motor. Celana setidaknya pakai celana lah, jangan celana pendek, apapun celana juga menurut saya itu cukup melindungi gitu loh. Jangan celana pendek yang lututnya kelihatan atau malah sobek-sobek lututnya itu. Nah, itu kalau jatuh kan cilaka gitu loh. Iya. Kita nggak pernah tahu loh, kita udah hati-hati, ada orang seruntulan nyodokin kita ya kita selesai juga gitu loh. Iya, betul. Itu sih tambahan dari saya ya. Ada tambahan lagi dari Chandra?
Udah sih kalau dari saya. Sebenarnya ya udah jelas semuanya. Memang nggak itu memang sudah harusnya jadi satu kesatuan. Udah safety sih wajib soalnya. Ya keren juga pada akhirnya juga wajib juga karena kita juga mikirin ke situ juga. Kerennya juga nggak ketinggalan. Jadi ya jadi ya, kesadaran kita dalam berkendara aja intinya sih. Siap, siap, siap. Nah, kebetulan waktunya sudah habis. Terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak buat Kang Arif yang sudah mengisi waktunya buat Respiloti semuanya. Terus terima kasih juga buat Chandra yang udah mengisi waktunya juga untuk para Respiloti semuanya. Terima kasih. Terus untuk para Respiloti, sampai bertemu lagi, bicara lagi di Kendara Volume 2 ya. Ditunggu ya. See you, bye-bye. Sehat-sehat semuanya, jaga kondisi. Dadah. Terima kasih.